Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 6 yang hebat-hebat, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tentunya sudah siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 1. Dan fokus materinya adalah tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Materinya adalah sebagai berikut. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar pohon yang telah dicangkok. Nah, sekarang kita pahami apa itu mencangkok. Mencangkok adalah menanam tumbuhan dengan batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Mencangkok hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat induknya. Berikut adalah ciri-ciri umum untuk tanaman yang bisa dicangkok. Yang pertama, buahnya memiliki biji, bijinya dikotil atau berkeping dua, akarnya tunggang, batangnya kuat, dan intinya memiliki kambium pada batangnya. Berikut adalah contoh tumbuhan yang dapat dicangkok: jambu, mangga, jeruk, dan mawar. Silakan kalian bisa cari contoh tumbuhan lain yang dapat dicangkok di buku atau browsing melalui internet. Nah, berikut adalah langkah-langkah cara mencangkok. Perhatikan gambar berikut ini. Langkah pertama, buatlah keratan melingkar berjarak 3 sampai dengan 5 cm. Yang kedua, kupas kulit batang sampai terlihat kambiumnya. Yang ketiga, bersihkan lapisan kambium dengan cara mengerik, keringkan cangkokan beberapa hari, 2 sampai dengan 4 hari. Yang keempat, tutup cangkokan dengan tanah gembur yang dibalut sabut kelapa atau plastik. Dan yang terakhir, setelah terlihat akar, tanamlah hasil cangkokan tersebut. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa dari batang, daun, atau akar. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang stek batang. Stek batang adalah menanam bagian batangnya sehingga menjadi makhluk hidup baru. Perhatikan gambar di samping. Batang dipotong bagian batangnya, kemudian ditancapkan atau ditanam. Setelah itu akan muncul tunas baru. Contoh tanaman yang dapat di-stek adalah singkong, tebu, bambu, kangkung, kamboja, dan bunga sepatu. Stek yang kedua adalah stek daun. Stek daun adalah menanam bagian daunnya sehingga menjadi makhluk hidup baru. Kalian bisa perhatikan gambar di samping. Nah, tanaman apa saja yang dapat dikembangbiakan dengan stek daun? Berikut adalah contohnya. Ada cocor bebek, lidah mertua, dan begonia. Dan yang ketiga adalah stek akar. Stek akar adalah menanam dengan potongan-potongan akar. Contoh tanaman yang dapat di stek akar adalah sukun dan kersen. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang ketiga adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamkannya ke dalam tanah. Silakan kalian perhatikan gambar di samping. Nah, selanjutnya, contoh tanaman apa saja yang dapat dikembangbiakan dengan merunduk? Berikut adalah tanamannya. Ada apel, melati, alamanda, dan bougainville.
Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang keempat adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah memperbanyak tanaman dengan cara memotong bagian dari tanaman, bisa akar, batang, daun, bunga, buah, atau biji. Kemudian, bagian dari tanaman tersebut ditanam dalam media tertentu, dirawat dengan kondisi tertentu pula. Mungkin kedengarannya hampir sama dengan stek ya, tapi memang berbeda dengan kultur jaringan. Karena untuk kultur jaringan memerlukan media tertentu yang khusus dan juga perawatan yang khusus pula. Berikut adalah contoh dari kultur jaringan tanaman wortel. Silahkan kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Kita berlanjut ke cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan yang keempat, yaitu dengan metode variasi baru. Nah, di metode variasi baru ini ada dua, yaitu enten atau menyambung, dan yang kedua adalah okulasi atau menempel. Kita mulai dari enten atau menyambung dulu. Tumbuhan yang bisa disambung umumnya adalah tanaman hias, contohnya melati, kembang sepatu, bougainville, tetapi bisa juga tanaman buah seperti belimbing, mangga, kedongdong, dan lain-lain. Nah, berikut adalah gambar dari cara menyambung atau enten. Selanjutnya yaitu okulasi atau menempel. Bagian tumbuhan yang ditempel adalah mata tunas yang dapat dipilih sesuai keinginan, kemudian ditempel ke tumbuh induk. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Nah, kita lihat untuk penjelasan enten dan okulasi, bahwa enten dan okulasi tidak menghasilkan individu baru, tetapi hanya variasi baru. Hasil dari tanaman yang dienten atau diokulasi dapat membuat variasi agar dalam satu tumbuhan dapat memiliki bunga dengan berbagai warna, bahkan bisa menyatukan beberapa sifat berbeda. Misalnya, mangga harum manis dengan simanda lagi dalam satu pohon. Nah, teman-teman, tadi kalian sudah menyimak materi tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya. Dan kita cukupkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.